pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita perlu ya meningkatkan kreativitas untuk seputaran bisnis. Dan saat ini saya tengah bersama dengan owner Monix Cake, Ibu Monica Rani, yang sudah bersama saya. Mari kita sapa. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Apa Dewi. kabar? Baik. Baik ya. Ya. Jadi gimana kondisi di tengah pandemi punya bisnis cake ya, yang ada di beberapa tempat ya, Oke. kabarnya beberapa tempat di tengah pandemi seperti ini, bagaimana kondisinya? Kondisinya cukup lumayan berdampak ya. Lumayan berdampak ya? Lumayan berdampak. Jadi untuk beberapa outlet kita yang di area pariwisata, untuk sementara waktu kita tutup dulu. Jadi untuk yang di Denpasar masih kita tetap operasional seperti biasa. Jadi sampai saat ini sudah ada berapa toko, Bu? Saat ini yang masih operasional 2 toko. 2 toko. 2 toko itu pun di daerah Denpasar semua. Artinya 2 toko di Badung, 2 toko di Denpasar. Oke, betul. 2 toko. Nah, kemudian mengalami dampak dari pandemi ini. Tadi lumayan dikatakan bahwa lumayan berdampak sampai tutup ya. Ya, Kemudian betul. bagaimana dengan karyawan, apakah karena toko tutup, karyawan dirumahkan atau bagaimana? Untuk sampai saat ini masih seperti biasa, staf kami bekerjanya Tetap bekerja. masih tetap bekerja. Cuman memang pastinya orderannya yang lebih ada penurunan lah ya. Artinya tidak ada sempat merumahkan karyawan ya. Mereka yang sebelumnya bekerja di outlet atau toko yang tutup dialihkan Kita alihkan ke daerah Yang di Denpasar Denpasar. dengan Badung ya. Nah, kemudian ada nggak sih Bu strategi di tengah pandemi? Kan tadi ada penurunan ya permintaan juga, yang biasanya mungkin rame gitu kan. Betul. Sebelum pandemi itu biasanya berapa terima orderan? Banyak ya? Khusus event sih ya lumayan ya, tapi karena sekarang kita juga tidak handle event besar seperti wedding. Sekarang kan udah nggak berani tuh bikin wedding dalam jumlah besar, jadi pastinya ya lumayan turunnya. Karena kan sekarang masyarakat juga membatasi ya, membuat event juga Iya, sudah betul. berkurang, jadi juga terdampak. Nah, strategi apa sih Bu yang dilakukan saat ini ya untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi sehingga masih tetap open yang 2 tokonya? Oke. Nah, yang pasti untuk awal pandemi benar-benar kita masih kaget lah ya. Maksudnya apa yang harus dilakukan? Saya rasa sih banyak orang juga pasti akan bingung ya apa langkah yang harus diambil gitu. Tapi saya berpikir bahwa kita tidak bisa menunggu pandemi ini selesai. Kita tidak pernah tahu sampai kapan. Kita tidak pernah tahu Betul. sampai kapan. Jadi yang saya lakukan adalah saya mengikuti. Artinya saya harus berubah, menyesuaikan sama kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini yang bisa saya lakukan adalah lebih fokus di online. Lebih fokus di online, Ya. artinya menggencarkan online. Lebih ya? menggencarkan online. Jadi Instagram kita lebih aktifkan, semua media sosial lah kita lebih aktifkan. Kalau sebelumnya media sosialnya tidak terlalu Iya, media dikelola. sosialnya kurang ya, kurang. Sudah ada, tapi tidak terlalu dikelola. ya, ketika pandemi ini kita lebih fokus lagi. Artinya gambar-gambarnya juga kita lebih sajikan dengan bagus. Ya. Terus juga untuk yang kedua lebih touch customer one by one. Touch customer. Jadi yang sebelumnya mungkin tidak sempat ya, Bu, Iya. tidak sempat untuk yang benar-benar heart to heart gitu Iya, ya. benar. Sekarang waktunya kita untuk touch ke mereka untuk Benar. apa ya, menanyakan mungkin ya Benar. apa kebutuhannya begitu. Benar-benar banget, karena dalam kondisi pandemi seperti ini kan banyak tuh Mbak pasti lihat ya, Iya. banyak orang-orang yang bikin kue. Betul, karena Jadi kan banyak yang work from home. ya work from home. Terus juga untuk mempelajari kue itu kan sangat mudah sekarang, dari media sosial juga sangat mudah. Jadi mungkin saya hanya berpikir apa sih yang bisa kita buat berbeda. Nah, itu menarik. Apa yang bisa buat berbeda? Karena kan banyak juga orang yang berkreasi kue. Jadi bagaimana Monix Cakes ini tetap eksis, Bu? Nah, untuk itu benar banyak banget yang sama ya. Bahan kue kita juga suppliernya sama, terus juga cara bikinnya juga Sama, semua orang ya. tahu. Cuman
saya selalu bilang juga sama staff saya, sama tim saya bilang kita harus jadi yang berbeda. Artinya berbeda itu dari servis. Servis ya. Jadi kita mungkin bahan bisa sama, harga mungkin bisa sama, tapi yang tidak sama adalah servisnya. Jadi bagaimana kita touch customer dengan baik. Nah, itu menurut saya sesuatu yang berbeda yang bisa kita lakukan. Dengan berkreativitas dan touch customer ya, dan memberikan servis yang terbaik tentunya kepada customer, itu yang membedakan mungkin ya di tempat lain, bukan dengan di Monique Cakes ini, sehingga masih tetap eksis dan masih banyak ya di tengah pandemi ini permintaan cake. Selain cake itu ada apa lagi? Selain cake kita punya pia juga. Pia untuk oleh-oleh, terus kita punya donat kentang. Donat kentang juga. Ya, donat kentang. Ada Black Forest yang jadi best seller kita. Black Forest kita best seller, dan sepiku. Sepiku kita juga lumayan digemari lah banyak orang. Artinya di tengah pandemi seperti ini masih ada ya permintaan-permintaan itu ya? Masih ada, Mbak. Masih ada. Cuman mungkin yang berbeda adalah size-nya. Ya. Kalau dulu mungkin yang merayakan ulang tahun dengan begitu banyak orang, sekarang mungkin lebih keluarga kecil. Artinya mereka tetap memesan, cuman dengan size yang lebih kecil saja. Size yang lebih kecil. Nah, di tengah pandemi ini ada nggak Bu special price? Untuk pandemi ini kita masih tetap ya? Harganya tetap sama. Kita tidak ada harga yang berbeda. Cuman mungkin yang berbeda adalah kebutuhannya yang saya sesuaikan dengan customer. Jadi apa yang mereka perlukan, yaitu saya sesuaikan. Yang dulunya mungkin size standar kita 24 cm, tapi karena pandemi ini mereka lebih membutuhkan yang lebih kecil, ya saya sajikan yang lebih kecil. Kalau dari harga start berapa untuk cake-nya? Kalau untuk kue tart itu start dari 50.000. 50.000 artinya terjangkau ya, Ya, cukup terjangkau lah untuk customer yang menginginkan kue tart ya dengan harga yang sangat terjangkau, kemudian juga dari kualitas juga tentunya dikasih yang terbaik. Ya, kualitasnya tetap sama. Karena saya dari supplier pun saya tidak dapat harga spesial Bu. Harga spesial ya. Jadi karena itulah saya tetap menjual dengan harga yang sama. Sama dengan mengutamakan, kemudian mengedepankan servis tadi itu ya Bu ya. Kualitasnya tetap. Saya pengen tahu kenapa dulu tertarik di bidang cake ini? Apa hobi atau bagaimana? Bisa diceritakan? Oke, ini menarik ya. Benar, saya mulai ada di bisnis bakery ini sejak tahun 2006. Saya mulai membuka toko ya. Sudah kurang lebih 14 tahun. Sudah hampir 14 tahun saya membangun toko ini bersama suami. Nah, sebelumnya itu saya sudah bisa membuat kue, sudah tahulah tentang dunia bakery. Sejak umur 10 tahun saya sudah membuat kue, decorating cake. Karena saya mungkin cerita sedikit ya. Saya dulu dari Timor Leste. Timor Leste. Ya, dari Dili, Timor Leste. Di mana itu kota kecil ya, kota kecil dan sedikit sekali orang yang membuat kue. Jadi ketika kita membuat kue event-event seperti Natal itu ramai banget ya. Nah, karena dulu orderannya lumayan, akhirnya mungkin saya dipaksa sama ibu saya untuk bikin kue ya saat itu. Jadi mau tidak mau ya saya bantuin orang tua saya. Nah, ternyata dari situ akhirnya saya suka dengan dunia bakery. Sampai akhirnya ketika saya libur sekolah, saya cari kursus-kursus singkat untuk belajar. Lalu tahun 2006 saya memutuskan sama suami untuk membuat kue, membangun toko kue. Sampailah hari ini. Ya, sampai saat ini sudah punya 4 toko kue. 4 toko kue. Monique Cakes ya. Betul. Tapi ya memang dari awal itu langsung kue tart atau pia dulu, atau seiring berjalannya waktu sehingga nambah ada donat? Oke. Kalau donat itu sudah sejak saya sekolah. Dulu waktu saya SMA itu setiap jam istirahat saya selalu berjalan donat. 15 menit saya selalu jualan donat sama teman-teman saya. Bahkan guru sekolah itu juga saya tawarin donat. Karena saat itu dari hasil jualan donat itu saya bisa bayar SPP sekolah saya. Menarik ya. Jadi ya perjuangan ya Mbak ya. Maksudnya pengalaman itu saya bersyukur banget saya ada saat itu gitu. Lalu
mulai saya buat Black Forest, Iya. lalu kue tar, dan pia. Jadi bertahap sebenarnya, bertahap. Nah, di tengah pandemi ini kreativitas apa sih yang Bu yang dibuat yang terbaru? Mungkin dari bentuknya atau ada menu baru? Untuk menu baru Black Forest ya Mbak ya. Black Forest dulu yang saya desain untuk ulang tahun yang bisa ditulis nama di atasnya. Sekarang saya desain seperti ini. Jadi bisa buat untuk snack, oleh-oleh kayak gitu. Karena customer Black Forest kita ini tidak hanya menggunakan kue kita untuk ulang tahun, tapi kadang mereka pengen makan juga. Iya, pengen makan untuk sehari-hari, kemudian untuk oleh-oleh juga. Betul. Gitu. Mungkin ini terlihat sangat menggoda ya Black Forest-nya. Harus dicoba Mbak. Harus dicoba ya. Oke, yuk dicoba ya. Saya langsung coba Black Forest dari Monique Cake. Nah, ini. Kalau yang untuk ukuran segini berapa Bu Monique? Untuk yang segini harganya 250 ya. Itu request ya untuk topping atau ukurannya gitu. Ya, ukuran kita banyak banget macamnya. Mau ukuran berapapun kita ada. Jadi untuk koleksi ukuran kita sangat lumayan lengkap. Dan ini enak. Gimana? Teksturnya lembut dan manisnya juga pas. Oke, thank you. Ya. Wajib banget ini cobain. Oke, ini Black Forest kita best seller. Jadi ya bintangnya di toko kita ini Black Forest, ya. Yang banyak dicari. Banyak dicari. Nah, Bu Monique mungkin ada nggak rencana ke depan ini? Karena kan pandemi kita tidak tahu ya mau berakhir sampai kapan, dan kita juga tidak bisa hanya diam saja, tapi harus terus berkreativitas. Ada nggak mungkin rencana ke depan seperti apa? Rencana ke depan? Buka toko lagi mungkin? Untuk rencana ke depan yang pasti saya mau benerin dulu online-nya. Maksudnya saya lebih fokus dulu di media sosial. Terus untuk outlet kita yang di sini, yang di Badung ini mungkin akan saya lebih benerin lah. Maksudnya lebih saya bagusin untuk ada tempat untuk ngopi, untuk makan cake kayak gitu. Mungkin ke depannya itu. Ya, ke depannya itu. Jadi terus berinovasi, terus berekspansi untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, Bu Monique saya lihat kan masih sangat semangat ya untuk di tengah pandemi ini tidak berhenti, justru tadi banyak kreativitasnya, aktivitasnya untuk tetap bisa eksis, bagaimana mempertahankan Monique Cake agar tetap eksis gitu ya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman juga yang punya bisnis ya, yang mungkin saat ini juga terdampak pandemi COVID. Penyemangat. Oke. Ya benar. Buat teman-teman yang bisnisnya pun kena dampak, maksudnya apapun yang kita kerjakan, mau bisnis apapun itu pasti tidak ada yang kebetulan. Jadi saya juga selalu percaya bahwa bisnis itu yang kita geluti itu kita diberikan kesempatan untuk berbagi berkat. Jadi tetap semangat, jangan pernah menunggu pandemi ini selesai. Karena kalau pandemi ini kita tunggu sampai selesai, artinya kita tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa juga. Jadi tetap semangat, tetap lakukan perubahan, sekecil apapun ya tetap dilakukan, karena itu yang akan membuat perubahan ke depannya. Ya, membuat perubahan ke depannya. Jadi betul ya Bu ya, jadi di tengah pandemi ini kita tidak bisa hanya menunggu kapan pandemi berakhir, itu tidak betul bisa. banget. Tetapi apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini ya, tentunya tadi seperti owner Monique Cake sendiri ya, berkreativitas, mengencarkan promosi online, lebih touch ke customer, kemudian mungkin di follow up juga ya, di follow up juga ya customer yang mungkin pernah order juga. Iya, benar. Jadi kita lebih touch one by one lah. One by one, jadi sehingga ada komunikasi yang lebih intens ya antara owner langsung maupun staff kepada customer gitu. Baik Bu Monique, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih Mbak Senang sekali Dewi. bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol seputar bisnis. Iya. Semoga Monique Cake terus berkembang dan terus bisa eksis di Bali dan di luar Bali. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, juga tadi wawancara kami bersama dengan Bu Monique, owner dari Monique Cakes yang sudah memiliki 4 outlet ya, karena pandemi
terpaksa harus menutup kedua outlet yang ada di seputar Bandung daerah pariwisata, tetapi tidak berhenti dan terus bergerak dan berkreativitas untuk tetap eksis di tengah pandemi COVID-19. Demikian bisnis Bali News saat ini, sampai bertemu kembali. Saya Dewi Neri, terima kasih. Om Santi Santi Santi.